bersama saya Karul Chandra. Kali ini kita akan membahas berita, yaitu berita terbaru di mana kebijakan Bank Dunia Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga dari 0,25% menjadi 1%. Untuk membahas berita tersebut, kita harus mengetahui apa itu kebijakan moneter dan apa manfaat kebijakan moneter bagi kita semua. Untuk acara lebih lanjut, saya akan memberikan acara kepada moderator kita, Bertolomeus. Selamat siang pemirsa, terima kasih kepada Chandra yang telah memberikan segala kesempatan pada saya untuk membahas lebih dalam apa itu kebijakan moneter dan contoh-contohnya. Pemirsa, pada siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh untuk kebijakan moneter bersama satu pakar saya, C. Andika Wisaniwan. Selamat siang Bapak, terima kasih telah datang di acara kita pada siang hari ini. Gimana Pak perasaannya? Ya, perasaan saya pada awalnya agak-agak gimana ya, kayak pertama kali tampil di depan kamera itu kayak kita merasa kayak ada senangnya, tapi juga ada rasa gugupnya. Gini Pak, pada siang hari ini tuh kita mau membahas apa sih kebijakan moneter itu lebih dalam. Coba jelaskan Pak, apa aja kebijakan moneter itu? Pada dasarnya, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank moneter atau bank sentral dalam upaya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif itu dilakukan oleh bank sentral dengan cara memberi himbauan kepada kepala-kepala bank umum supaya mereka juga melakukan apa yang sedang dilakukan bank sentral. Dengan upaya itu mereka harapkan jumlah uang beredar berkurang. Berikutnya secara kuantitatif. Secara kuantitatif itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan politik diskonto. Politik diskonto itu adalah cara mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan jumlah saham atau jumlah bunga yang ada di bank. Berikutnya adalah cara dengan pasar terbuka. Pada pasar terbuka itu, bank sentral mulai menjual ataupun membeli surat-surat berharga. Jika bank sentral menjual, maka nanti jumlah uang beredar turun. Ketika bank sentral membeli, jumlah uang beredar naik. Wah, pemirsa, ternyata itu yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Terus, kalau kita udah tahu kebijakan moneternya, apa ya manfaatnya bagi masyarakat kita? Coba Pak, jelaskan apa sih manfaat dan peran kebijakan moneter? Manfaat dan peran kebijakan moneter itu bisa diumpamakan dari satu hal. Jadi, ketika jumlah uang yang beredar itu semakin banyak, maka nanti itu harga-harga barang itu bisa jadi seperti semacam inflasi. Sedangkan ketika jumlah uang yang beredar itu berkurang, maka secara otomatis harga-harga barang dan harga-harga keperluan bisa mengalami penurunan. Itulah penjelasan tentang kebijakan moneter oleh Bapak C. Andika Wisan. Dan pada siang hari ini saya akan memberikan satu contoh mengenai berita tentang kebijakan moneter yang ada di Indonesia dan di luar negeri, yaitu kebijakan moneter Amerika Serikat yang menaikkan tingkat suku bunga dari 0,25% menjadi 1%. Dan keberanian pemerintah Indonesia ketika mengetahui hal itu tetap pada suku bunga 4,75%. Untuk mengetahui manfaat dari kebijakan pemerintah ini, oleh karena itu saya mengundang satu bintang tamu kita pada siang hari ini adalah Bapak Ricardo Saputra sebagai bidang yang telah bergerak di bidang perekonomian. Saya sambut Bapak Ricardo Saputra. Selamat siang Pak. Siang. Silakan duduk Pak. Wah, Bapak ini loh, sudah lama bergelut di bidang perekonomian Indonesia. Gimana Pak perasaannya? Nah, saya cukup senang ya kalau bisa diundang ke tempat ini, karena saya bisa menjelaskan tentang perekonomian Indonesia dan dibandingkan dengan Indonesia. Nah, Bapak ini antusias sekali ya, telah mau menerangkan kepada kita semua pada siang hari ini satu contoh kebijakan moneter. Itu Bapak, dari kita itu masih bingung Pak, bagaimana manfaatnya nih Pak untuk perekonomian Indonesia saat ini? Karena Bapak sudah sering bergelut di bidang perekonomian. Nah, ya, menurut saya sendiri, di tingkat suku bunga Indonesia sekarang ini 4,75%. Nah, menurut saya ini tuh sudah cukup baik ya, karena masyarakat Indonesia ini tidak dirugikan sama sekali, dan mereka itu masih bisa melangsungkan kegiatan ekonominya dengan baik. Nah, dan dengan dibandingkan dengan Amerika Serikat yang 0,25 yang menaikkan 0,25% menjadi
1%, itu Indonesia itu tidak usah khawatir. Karena mengapa? Nah, karena tidak seperti sebelumnya di tingkat suku bunga 4,75% ini sudah stabil. Karena di sebelumnya ini kita ini kan suku bunganya mengikuti suku bunga dunia yang tidak stabil. Nah, dengan suku bunga yang sekarang ini yang sudah ditetapkan ini, nah perekonomian kita akan semakin dan maju. Sekian. Wah, banyak ya Pak. Pada hari ini tuh kita udah banyak berbincang dengan bapak-bapak semua ini tentang apa itu kebijakan moneter dan contoh kebijakan moneter yang kita ambil dari fakta pada hari ini. Oleh karena itu Bapak, saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi untuk Bapak berdua. Silahkan siapa duluan yang mau menjawab. Menurut Bapak ini, apakah sudah sesuai dengan keinginan Bapak dari pemerintah bahwa kebijakan moneter kita tetap pada suku bunga 4,7%? Dari Bapak, mungkin dari Bapak Richard dulu. Ya. Jadi kalau dari saya sendiri di posisi yang sekarang ini, saya ini sudah, menurut saya pemerintah Indonesia ini sudah memang mengambil keputusan yang terbaik ya, untuk negara kita ini, supaya negara kita ini dapat terus berkembang dari era ke era selanjutnya. Dan menurut Bapak Andika, menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya kebijakan yang dilakukan pemerintah kali ini dengan tetap memakai suku bunga yang sekarang itu sudah bagus. Tetapi mungkin walaupun jumlah uang yang beredar dan kebijakan moneter sudah bagus, masih bisa ditingkatkan pada bagian kesetaraan ekonomi. Karena sekarang tuh masih saja ada rakyat yang sangat miskin dan rakyat yang sangat kaya. Itu menurut saya perlu dilakukan kesetaraan supaya nanti bisa lebih sukses lagi. Terima kasih nih Bapak-Bapak telah hadir pada acara siang hari ini. Dan saya mengucapkan sebesar-besarnya untuk telah datang. Terima kasih kepada Bapak Richard Saputra sebagai bintang tamu dan kepada pakar kita siang hari ini Bapak Andika. Dan itulah pemirsa secara keseluruhan apa itu kebijakan moneter. Oleh karena itu, saya serahkan kembali kepada teman saya Chandra sebagai host pada acara siang hari ini. Saya serahkan kembali Chandra, terima kasih. Ya, dari perbincangan tersebut kita mengetahui bahwa kebijakan moneter itu adalah kebijakan bank sentral atau otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Dan itu kita mengetahui manfaat kebijakan moneter, yaitu menjaga kestabilan suku bunga agar tetap stabil. Dari berita tersebut atau berita yang hari dibicarakan, yaitu di mana Amerika akan menaikkan suku bunga dari 0,25% menjadi 1%. Dari situ kita mengetahui bahwa Amerika ketika menaikkan suku bunga maka tidak berpengaruh terhadap suku bunga Indonesia, yaitu 4,27%. Dan itu kita mengetahui bahwa manfaat kebijakan moneter itu ada dalam kaitan tersebut, di mana Indonesia tetap stabil. Nah, Indonesia tetap stabil, tetapi di Amerika berubah. Ya, sekian dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, dan juga terima kasih kepada saudara-saudara yang hadir pada malam ini. Terima kasih.